Kisah nyata ipar adalah maut di Palembang. Rika racuni adik, korban dibiarkan sekarat selama 2 jam. Film Ipar adalah maut yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo terjadi di dunia nyata. Ada kasus seorang kakak ipar bernama Rika Amalia alias RK, 19, tega meracuni adik iparnya, Aisyah Nur Fadilah alias ANF, 13, di kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan, aksi Rika tergolong sadis. Ia tega membiarkan korban sekarat selama 2 jam sebelum tewas karena minum racun ikan jenis potas. Rika kemudian menyeret mayat korban dari kamar mandi untuk disembunyikan di belakang lemari. Berikut fakta-fakta kasus ipar adalah maut di Palembang, dirangkum dari tribunsumsel.com, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. 1. Mayat di balik lemari. Kasus bermula saat warga digegerkan dengan penemuan mayat korban di balik lemari kamarnya pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024 lalu. Lokasi persisnya berada sebuah rumah di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel. Mayat ANF pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya atau suami dari pelaku Rika. Sebelum ditemukan tewas, ANF sempat dilaporkan hilang. Informasi terakhir korban diberi jamu oleh Rika sebelum tewas. Sedangkan pelaku Rika tidak diketahui batang hidungnya setelah kejadian. Penemuan mayat lantas dilaporkan ke polisi. Petugas yang sampai di lokasi langsung membawa mayat ANF ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kepentingan autopsi dan memastikan penyebab kematiannya. Sedangkan Rika berhasil ditangkap di sebuah penginapan di kota Palembang saat hendak kabur ke Lampung pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. 2. Sosok Rika di mata mertua. M. Yusuf, ayah korban sekaligus mertua Rika, mengungkapkan bahwa Rika dikenal sebagai pribadi yang cuek dan jarang berinteraksi dengan keluarga suami. Dia negur saja hampir tidak pernah. Kalau mau pergi, budi bahasanya pamit tidak ada. Sering memalingkan muka, orangnya cuek, ungkap Yusuf. Selama 8 bulan menikah dengan Yuda, Rika hanya terlihat saat mengurus rumah tangga dan mencari makan. Dia kelihatan hanya pas beli makanan sama anak saya selepas maghrib, tambah Yusuf. Sementara itu, Yulis Safitri, kakak korban menyebut Rika sempat menantang ANF untuk meminum jamu berhadiah uang pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Rika bilang kepada korban, bila bisa bertahan dan tidak muntah, akan diberikan uang 300.000, jelasnya. Setelah pamit kepada ibunya, Asmawati, ANF tidak pernah kembali hingga ditemukan di balik lemari. 3. Aksi sadis Rika. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono membeberkan detik-detik Rika meracuni adik iparnya. Semua bermula saat pelaku membeli racun ikan secara online dengan harga 47.000. Singkat cerita, ia pura-pura menantang ANF meminum jamu, padahal racun yang dicampur air. Korban langsung bereaksi dan langsung lari ke kamar mandi. Di lokasi inilah ANF menemui ajalnya. Rika hanya membiarkan adik iparnya sekarat hingga menghembuskan napas terakhirnya. Setelah minum air berisi potasium, korban seketika merasa mual dan langsung ke kamar mandi. Korban terjatuh dan setelah itu tersangka membiarkannya selama 2 jam, ujar Kombes Pol Haryo. Rika kemudian menyeret mayat korban dari kamar mandi ke kamar korban. Tubuh ANF disembunyikan di balik lemari, sedangkan pelaku melarikan diri. Korban diseret dan karena pengangkatan yang tidak sempurna itu jasad korban mengalami sejumlah luka. Ditambah lagi saat terjatuh di kamar mandi, tubuhnya juga terkena sejumlah barang di kamar mandi sehingga mengalami sejumlah luka, ujarnya. 4. Motif dendam. Kombes Pol Haryo yang menginterogasi Rika mendapati motif dendam dan sakit hati dalam kasus ini. Pelaku menyimpan kebencian kepada korban dan ibu mertuanya. Rasa tersebut mendorong Rika membeli dan tega meracuni korban.
Motif daripada peristiwa tindak pidana pembunuhan ini adalah dendam dan sakit hati karena adanya cerita yang kurang baik di antara keluarga tersebut, baik tersangka dengan ibu mertuanya termasuk dengan adik iparnya itu, bebernya. 5. Pengakuan pelaku. Rika di hadapan polisi mengaku menyesal sudah meracuni adik iparnya. Ia berdalih tidak berniat membunuh, ia awalnya ingin melukai korban. Nyesal aku, sumpah tidak ada niat saya untuk membunuh, hanya ingin menyakiti badan adik ipar saya aja. Aku tidak menyangka kejadian seperti ini, ujar dia. Rika menceritakan, dirinya merasa tidak diterima pihak keluarga suaminya. Oleh karenanya ia menutup diri. Meskipun demikian, Rika dan suaminya tidak memiliki masalah. Tidak ada masalah, hanya saja soal ribut-ribut kecil itu biasa, timpalnya. Terakhir, Rika meminta maaf kepada keluarga korban. Jujur saya tidak ada niat ingin membunuh. Sekali saya meminta maaf sebesar-besarnya, tutupnya. Kini, Rika sudah dijadikan tersangka. Ia dijerat pasal-pasal 76C pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Diancam pidana penjara paling lama 14 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Sementara UU KUHP Pasal 340 pidana penjara paling lama 20 tahun dan Pasal 338 KUHP paling lama 15 tahun penjara. Kronologi Rika Amalia ditangkap polisi, kabur bawa bayinya yang masih 3 bulan usai racuni adik ipar. Rika Amalia, 19 tahun, langsung berusaha melarikan diri usai meracuni Aisyah Nur Fadilah, 13 tahun, adik iparnya hingga tewas. Nekat membawa bayinya yang masih berusia 3 bulan, Rika berniat kabur ke Lampung, namun sebelum itu ia berniat menitipkan sang anak ke rumah orang tuanya di kawasan 13 Ilir Palembang. Bergerak cepat berkolaborasi, Ibtu Joni Palapa dan Ibtu Vivin Sumailan langsung melakukan pengejaran. Ditemani Yuda, suami Rika, petugas langsung mengejar ke penginapan Redor yang terletak di Demang Lebar Daun, Palembang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Namun, saat dilakukan penggerbekan, saat itu Rika sudah tidak ada lagi di penginapan tersebut. Kemudian petugas mendapat informasi, Rika hendak menitipkan bayinya ke tempat orang tuanya. Petugas langsung melakukan pengembangan dan mengejar ke kawasan 13 Ilir. Sesampai di lokasi, petugas melakukan penggerbekan dan penggeledahan di rumah orang tua Rika, namun hasilnya nihil. Orang tua Rika mengatakan memang benar anaknya menelepon hendak ke sana untuk menitipkan anak laki-lakinya. Benar Pak RK ini tadi sempat nelepon saya, bercerita soal peristiwa yang terjadi. RK juga sempat hendak ke sini pukul 19, katanya hendak menitipkan anaknya. Saya sudah menyuruh RK untuk menyerahkan diri, katanya Ibu Rika kepada polisi. Tak puas, dari sana tim gabungan ini langsung mengarah ke kawasan perbatasan 13 Ilir dan 14 Ilir. Setelah melakukan penyidikan, pengejaran, dan menanyakan keberadaan Rika kepada warga yang berada di kawan 13 Ilir dan 14 Ilir. Ternyata upaya itu membuahkan hasil. Benar saja, Rika ditemukan sedang berada di salah satu rumah warga bernama Wak N bersama bayinya. Disinilah Rika langsung diamankan petugas gabungan. Informasi yang dihimpun sripoku.com, sebelum RK berada di rumah salah warga, RK ini sempat berjalan dengan menggendong anaknya, seperti linglung dan duduk-duduk di rumah warga. Pelaku pembunuhan adik ipar di Palembang terancam 20 tahun penjara. Rika Amalia alias RK, 19, terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap adik iparnya ANF, 13. Rika Amalia alias RK dijerat pasal berlapis oleh penyidik. Menurut Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono,
tersangka Rika Amalia akan dijerat pasal-pasal 76C pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Diancam pidana penjara paling lama 14 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Sementara UU KUHP pasal 340 pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pasal 338 KUHP paling lama 15 tahun penjara, ujar Haryo saat memimpin press release di Polrestabes Palembang, Sabtu, tanggal 20 Desember tahun 2024. Haryo mengungkapkan motif pelaku memiliki dendam dan sakit hati kepada ibu mertuanya. Motif daripada peristiwa tindak pidana pembunuhan ini adalah dendam dan sakit hati karena adanya cerita yang kurang baik di antara keluarga tersebut, baik tersangka dengan ibu mertuanya termasuk dengan keponakannya itu, terang Haryo. Yang pada akhirnya cinta yang tidak bagus itu menimbulkan suatu kebencian. Pada akhirnya keberanian dari tersangka itu mengerjain keponakan sendiri, sambungnya. Haryo mengungkapkan asal-usul jamu beracun tersebut didapati dari pembelian melalui e-commerce. Yang notabannya kami dapatkan dari barang bukti yang ada mutasi seharga Rp47.000 atas nama tersangka Rika, yang pada akhirnya korban meninggal dunia, katanya. Bagian yang dikonsumsi oleh korban racun ikan seberat 250 gram, kata Kombes Pol Harto Sugihartono. Korban kemudian hilang kesadaran setelah meminum kandungan beracun tersebut saat berada di kamar mandi. Rika Amalia sengaja membiarkan korban selama 2 jam hingga remaja tersebut tewas di kamar mandi. Setelah minum air berisi potasium, korban seketika merasa mual dan langsung ke kamar mandi. Korban terjatuh, ujarnya. Kemudian, tersangka menyembunyikan korban dengan cara menyeret tubuh korban ke belakang lemari hingga menyebabkan luka-luka di tubuh korban. Setelah itu, tersangka Ra sengaja membiarkan korban tergeletak di kamar mandi kurang lebih 2 jam, dengan keadaan korban tidak bernyawa hingga akhirnya memindahkan jasad korban ke tempat tersembunyi, dengan diseret yang menyebabkan luka di bagian kaki dan punggung korban, terangnya.